Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Barta dengan NIM 213802039 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang berjudul Evaluasi Kandungan Bahan Kering, Bahan Organik, dan Protein Kasar Kelapa Sawit Fermentasi dengan Penambahan Sumber Karbohidrat, di mana pulpa dan daun kelapa sawit itu merupakan limbah pada perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai pakan basal ternak ruminansia, di mana pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan selalu terkendala dengan adanya ikatan lignoselulosa yang biasanya mempunyai kandungan lignin yang tinggi. Fermentasi pada jurnal ini merupakan salah satu teknologi untuk meningkatkan kualitas pakan asal limbah karena keterlibatan mikroorganisme dalam mendegradasi serat kasar, mengurangi kadar lignin dan senyawa anti nutrisi, sehingga nilai pencernaan pakan asal limbah ini dapat meningkat. Penambahan berbagai sumber karbohidrat terlarut pada substrat kelapa sawit yang difermentasi dengan menggunakan kapang aspergillus niger dapat meningkatkan kandungan protein kasar pada semua perlakuan, namun belum tentu optimal dalam menurunkan kandungan serat kasar substrat. Tujuan dari jurnal ini itu untuk melakukan evaluasi kandungan bahan kering, bahan organik, dan kandungan protein kasar kelapa sawit yang difermentasi dengan sumber mikroorganisme dan sumber karbohidrat yang berbeda. Di mana metodologi penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Laboratorium Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Serpong. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah daun lontar, Lactobacillus fermentum, mikroorganisme lokal, isi rumen, dedak, tepung tapioka, dan aquades. Dan juga alat yang digunakan yaitu dalam penelitian antara lain parang, baskom, timbangan digital, gelas ukur, baki plastik, pengaduk, sendok, sprayer, oven, autoclave, sarung tangan, bungkus plastik, plastik tahan panas, gerinda, mortar atau mixer, serta masker. Pengolahan data dalam jurnal ini ialah menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial 2x3 dengan 3 kali ulangan, di mana faktor A pada penelitian itu ialah sumber mikroorganisme, A1 itu mol isi rumen, A2 itu lactobacillus. Sedangkan faktor B itu terbagi menjadi 3, di mana faktor B tersebut ialah karbohidrat solubel. Pada faktor B1 itu tanpa karbohidrat solubel, pada B2 itu dedak padi, sedangkan pada B3 itu tanpa tapioka. Untuk hasil dari penelitian ini ialah bisa dilihat dari tabel di atas, di mana tabel tersebut ialah data rata-rata kandungan bahan kering, bahan organik, dan protein kasar kelapa sawit fermentasi. Untuk bahan kering seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, kandungan bahan kering ini ditemukan pada daun lontar fermentasi dengan 0 isi rumen dan penambahan dedak sumber karbohidrat 43,21%. Hal ini menunjukkan karena tekstur fisik dedak yang lebih kasar dibandingkan dengan tepung tapioka, sehingga penyerapan air fermentasi
lebih sering terjadi lebih sedikit, sehingga kandungan bahan kering lebih tinggi. Proses fermentasi ini juga bisa mengurangi penggunaan material kering. Terus data tersebut ditunjukkan pada tabel 1. Dapat dilihat bahwa kandungan bahan kering daun kelapa sawit ini penggunaan fermentasi tepung tapioka sebagai sumber lebih rendah karbohidrat. Daun kelapa fermentasi tanpa memakai karbohidrat. Hal ini dikarenakan penggunaan dari substrat yang berasal dari mikroba dan karbon, nitrogen dan mineral, melepaskan karbon dioksida dan energi internal bentuk panas yang menguap bersama partikel air. Pembentukan molekul air dari proses katabolik senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Selanjutnya yaitu untuk bahan organik, dapat dilihat juga dari tabel 1 ini yang menunjukkan tidak ada interaksi antara kedua jenis sumber mikroorganisme karbohidrat, tapi efek signifikan P lebih besar 0,05. Perlakuan sumber karbohidrat ini dengan melakukan pengujian lebih lanjut, tes tingkat berganda Duncan menunjukkan proses fermentasi daun lontar yang ditambahkan tapioka. Sumber karbohidrat ialah peningkatan kandungan bahan organik yang signifikan lebih tinggi dari penggunaan dedak. Kandungan organik tinggi dan rendah ini juga dimungkinkan oleh aktivitas mikroba selama fermentasi. Ini menyebabkan perpecahan kandungan substrat, memudahkan mikroorganisme yang ada pada bahan organik yang dicerna, sehingga hasil fermentasi melepaskan bahan organik produk fermentasi berupa gula, alkohol, dan lain-lain. Asam amino juga menyebabkan wujudkan melalui aktivitas layanan mikrovariasi yang mempengaruhi nilai gizi silase. Yang selanjutnya yaitu protein kasar, di mana hasil analisis keragaman pada protein kasar ini menunjukkan tidak ada interaksi antara kedua jenis sumber mikroba dengan sumber tambahan karbohidrat larut pada kandungan protein daun kelapa sawit berfermentasi, di mana perlakuan sumber karbohidrat ini juga tidak menunjukkan efek pengaruh pada kadar protein, sehingga P lebih kecil dari 0,05 pada substrat kasar. Dapat dilihat pada tabel 1 ini bahwa kandungan protein kasar berupa suplemen kelapa sawit yang difermentasi ini ialah sumber karbohidrat dalam tepung tapioka lebih rendah dibandingkan fermentasi tanpa bahan sumber karbohidrat dalam tepung, sehingga disebabkan kandungan protein kasar pada dedak lebih tinggi dibandingkan dengan protein kasar pada tepung tapioka, dan juga produk fermentasi dengan penambahan dedak mempunyai kandungan yang lebih tinggi dibandingkan penambahan tepung tapioka. Untuk kesimpulan pada jurnal ini bisa dilihat bahwa fermentasi
pelepah sawit dengan menggunakan penambahan sumber karbohidrat menggunakan dedak padi dapat meningkatkan kandungan protein dari 4,72% menjadi 6,55%. Fermentasi dengan sumber karbohidrat ini berpengaruh terhadap kandungan bahan kering, kandungan bahan organik, dan protein kasar pelepah sawit yang difermentasi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.